Halo, Halo, aku Siva Rachel Feblin. dan aku Brian Leonard Piri. Jadi, Kami akan membuat tutorial untuk accurate. Nah, kali ini bisa dimulai kali ya. Nah, di sini kita adalah di CV Loka kita. Nah, di sini bisa dilihat kalau kita udah masukin data-data dan ini lagi loading. Nah, kira-kira nanti teman-teman bisa langsung aja kalau membuat modul kira-kira kayak gini. Nah, ini setelah udah jadi kita bisa klik lanjutkan. dan selanjutnya kita akan membuka database untuk Loka Kitchen. Di sini kita lagi proses dan ini masuk ke halaman nantinya di informasi perusahaan. Seperti kalian akan mengisi nama, kategori usaha, tanggal mulai usaha, mata uang, serta metode biayanya. Untuk biaya persediaan kita kasih di Vivo, first in first out. Ini aku bantu buat isi ya guys ya, untuk data-data yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, di sini udah masukin tanggal. Terus sesuai modul kita cuma pakai satu mata uang dan tadi seperti Brian bilang metodenya Vivo. Kita langsung aja lanjut. Nah di sini jangan lupa untuk tidak dicentang agar akunnya tidak acak-acakan ya guys, gitu. Nah, ini kita menunggu di sini. Ini kita lagi menunggu untuk proses dari informasi perusahaan selanjutnya. Nah, setelah sudah untuk proses informasi perusahaan tadi, kita masuk ke halaman utama seperti ini, bagian depannya kira-kira teman-teman ya. Dan kita langsung masuk ke halaman utamanya untuk si Accurate, dan kita lanjut untuk pergi ke preferensi yang paling atas. Kita bisa pencet di situ preferensi, terus kita masuk dan kita tunggu dulu ya guys ya. Untuk prosesnya di sini kita isikan informasi seputar informasi perusahaan yang belum masuk tadi ya guys ya, biar terlengkapi gitu ya, seperti email, faksimil, dan juga telepon serta email. Ya udah tertera di modulnya. Nah, di sini ada faksimilinya, terus bisa langsung aja dilihat emailnya lokakita@gmail.com. Isikan juga jangan lupa bagian alamat, karena alamat sangat penting untuk proses pembayaran selanjutnya. Iya, benar. Nah, ini juga dilihat dari modul ya guys ya. Jadi kalian selama Pengerjaan pengerjaan ini ini bisa jangan lupa sambil melihat modulnya. Terus jangan lupa disimpan juga, karena kalau nggak disimpan nanti nggak kesimpan. Nah, terus lanjut kita bakal next ke menu selanjutnya ya teman-teman ya, untuk melengkapi, masih dalam melengkapi informasinya ya teman-teman, seperti memasukkan akun dan lain-lain. Ini pergi Kita ke buku besar. Nah, di buku besar kita mau ke akun perkiraan. Di sini kita langsung aja ke titik tiganya dan kita mau impor di sini. Jadi kita bisa langsung pilih itu. Terus kalian jangan lupa sebelumnya harus download yang di Excel-nya ya. Kalau kalian baca modul itu kita udah sediain Excel di Google Drive, jadi udah jadi satu. Dan ini kita masukin yang file nomor satunya, data perusahaan, terus daftar akun ya maksudnya, terus lanjutkan. Nah, ini jangan lupa di checklist karena biar nggak ada double-double gitu nantinya. Lanjutkan. Emang agak ada loading di sini dan nanti kalau berhasil ada 56 data. nih, dan selanjutnya kita bakal lanjut lagi nih ya buat cross check untuk akun lainnya, seperti yang ada di depan sini ya, seperti pemasok. Kita udah ada untuk filenya, untuk si Excel-nya yang udah kita download tadi dari awal. Kita pilih yang nomor 2 ya, untuk si sini data dari data pemasoknya begitu. Dan kita jangan lupa dicentang. Kalau misalnya nggak dicentang itu bakal ngerusak semua akun yang ada gitu ya. Kalau misalkan udah dicentang, kita masuk ke import data, dan 5 data berhasil diproses di sini, kita tutup dan kita lanjut next ke akun selanjutnya. Ya, di selanjutnya kita langsung aja mau impor di pelanggan. Sama juga caranya kayak yang di pemasok. Jadi kita langsung aja dibuka, terus kita pilih filenya, unggah,
lanjutkan, jangan lupa di checklist. Setelah di checklist bisa lanjutkan, dan kalau berhasil nanti ada 6 data. Kita bisa tutup. Dan kita bakal lanjut next ke data akun selanjutnya. Untuk ke selanjutnya kita ke barang dan jasa ya teman-teman ya. Di sini aku bakal masukin untuk yang barang dan jasanya di nomor 4 ya, sesuai dengan yang sudah kita save dari awal untuk filenya. Di sini kita bisa unggah dan kita lanjutkan, dan jangan lupa untuk dicek atau dicentang supaya biar enggak bikin akunnya acak-acakan ya. Itu kita bisa tunggu untuk impor datanya, untuk produknya ke produk, untuk datanya sorry ya, kita bisa tutup. Terus untuk lanjut kita pergi ke Oke, setelah barang jasa dan udah, kita langsung ke aset tetap. Nah, ini part terakhir ya, kita import. Nah, tapi sebelum itu kita bisa masukin dulu jenis-jenis kategori asetnya. Nah, di sini ada nama gedung, terus ada peralatan, sama ada tanah. Oke, yang selanjutnya kita ke aset tetap, terus kita pilih aset tetap lagi. Nah, di situ terus kita pilih titik 3 dan impor Excel. Sama caranya kita upload filenya yang aset tetap, terus unggah. Nah, untuk yang impor aset tetap ini karena nggak ada checklist, jadi kita nggak checklist. Di sini ada impor data, ada 3 data berhasil diproses, kita langsung tutup aja. Ini penampilan kalau kira-kira berhasil ya guys ya. Oke, yang selanjutnya kita bisa langsung pilih di proses akhir bulan. Terus kita pilih di bulan Desembernya dan di 2022. Setelah itu bisa langsung kita simpan. Oke, baik, yang selanjutnya kita bisa melanjutkan di data usaha, terus kita bisa pilih daftar laporan. Kita pilih neraca indeks kontrol. Kita bisa input tanggalnya per tanggal 31 Desember 2022. Bisa langsung ditampilkan dan bisa dilihat di modul kira-kira sama apa nggak sama modul. Nah, terus kita sekarang langsung ke pembelian. Di fitur pembelian kita pilih persediaan pembelian. Oke, kita di pesanan pembelian kita bisa masukin pemasok dari PT Sadewa. Setelah dipilih pemasoknya, kita bisa langsung memasukkan tanggalnya. Di sini 2 Januari 2023. Perusahaan membuat pesanan pembelian PT Sadewa ke PT Mubarak Cake yang diterima tanggal 4 Januari 2023 dan dikirimkan secara mobil box dengan detail sebagai berikut. Nah, setelah kita input tanggalnya, kita bisa lihat ini pesanan pada PT Sadewa itu ada kue nastar sebanyak 50 dan kue semprit sebanyak 50. Masukkan kue nastar dulu. Kuantitasnya 50. Harganya itu di 70.000. Bisa kita lanjut. Lalu yang selanjutnya kue semprit. Kuantitasnya 50. Harganya 50.000. Bisa kita lanjut lagi. Oke, setelah itu kita bisa lihat di informasi lainnya. Kita bisa langsung edit alamatnya ya. Lalu tanggal pengirimannya di tanggal 4 Januari 2023. Pengirimannya bisa mobil box. Karena di sini belum ada, kita tinggal ketik aja mobil box. Terus nanti kita bisa simpan videonya caranya. Oke, terus kita kembali dan kita simpan. Oke, setelah itu kita membuat pesanan lagi. Sama kayak tadi di pembelian, lalu pilih pesanan pembelian.
Caranya juga sama, tapi kepada PT Mubarok. Oke, tanggalnya 2 Januari. PT Mubarok itu dia pesen kue kacang sama kue sagu keju. Nah, di sini kue kacangnya itu 50, harganya 45.000. Oke, 45.000, lalu bisa dilanjut. Setelah itu sagu keju. Ya, di sini ya. Kuantitasnya juga 50 dan harganya 70.000. Lalu kita bisa lanjut. Oke, setelah sudah kita bisa masuk ke info lainnya. Alamat kirimnya jangan lupa di-input, lalu tanggal pengirimannya diganti menjadi 4 Januari 2023. Setelah itu pengirimannya bisa menggunakan mobil box dan kita simpan. Oke, baik itu kira-kira pesanan pembelian di soal nomor satu ya guys ya. Kita bisa lanjut ke persediaan. Di sini kita masuk ke menu persediaan dan barang dan jasa. Lalu kita mau masukin paket promo rayakan tahun baru 01. Bisa aja kita langsung lihat satuannya adalah paket. Kita tambahkan satuannya paket. Lalu kita tambahkan nama barangnya, rayakan tahun baru 1. Jadi detailnya adalah jenis barangnya ini grup dan kategori barangnya umum. Harga paket promonya itu 605.000. Isi paket promonya ada kue nastar, 2 putri salju dan 3 pieces sagu keju. Kita bisa langsung masukin dulu di uh, Dev satuan per paketnya. Harganya 605.000 ya guys ya. Lalu kita bisa tambahkan PPN. Udah otomatis 11%. Bisa lihat di stoknya, ini untuk memasukkan kira-kira isinya apa aja. Di situ kita ambil dari gudang depan. Oh iya baik, ada kesalahan di sini kita lupa untuk memasukkan kalau jenis barangnya itu grup. Nah, di sini kita bisa dilihat ya, di sini udah mulai benar. Dan rincian grupnya bisa langsung dipilih. Ada kue nastar. Oke, kue nastarnya banyak 2 pieces. Terus putri saljunya 2 pieces juga. Dan sagu kejunya 3 pieces. Setelah itu kita bisa lanjutkan untuk simpan. Lalu kita tambahkan rayakan tahun baru 2. Detailnya yang ada di modul itu nama paket promonya adalah rayakan tahun baru 2. Lalu satuan paket dan isi barangnya grup. Di situ jangan lupa di unchecklist, baru kita masukin harganya 480.000. Lalu PPN-nya kita add. Setelah itu di rincian grupnya kita pilih ada 2 pieces kue semprit.
lalu ada 2 pieces bolu coklat, dan 2 pieces kue kacang. Oke, lalu langsung kita simpan. Oke, kita masuk ke transaksi tanggal 4 Januari. Sekarang kita pilih pembelian dan penerimaan barang. Penerimaan barang ini kita akan menerima barang dari PT Sadewa dan PT Mubarok Cake yang tadinya udah kita pesan. Nah, kita terima dari PT Sadewa dulu. Lalu tanggalnya kita bisa masukkan tanggal 4 Januari 2023. Setelah itu nomor tarimanya kita bisa masukkan nomor PO-nya ya. Lalu ambil, kita bisa langsung klik di kaca pembesar dan klik nomor PO-nya, PO 2023 dan sebagainya itu, lalu masuk dan kita cek di info lainnya, lihat detailnya, kalau udah kita simpan. Selanjutnya kita terima dari PT Mubarok Cake. Oke, kita masukkan terima dari PT Mubarok Cake tanggal 4 Januari 2023. Lalu kita ambil, kita masukkan dulu nomor pesanannya 1214, kita ambil, kita klik kaca pembesar, kita pilih, kita cek semua dan lanjut. Setelah lanjut, kita cek di info lainnya, lalu disimpan. Oke, ini masih di tanggal 4 Januari. Kita akan masuk ke penjualan dan faktur penjualan. Di sini pelanggannya dari Toko Atmo di tanggal 4 Januari 2023. Data pesanan Toko Atmo ini ada rayakan tahun baru 1 sebanyak 8 paket dan rayakan tahun baru 2 sebanyak 8 paket. Jadi kita bisa langsung aja pilih di kaca pembesar tahun baru 1 kuantitasnya diganti 8, lalu kita lanjutkan dan rayakan tahun baru 2 kuantitasnya 8. Oke, lalu kita lanjutkan. Di sini kita pilih COD. Lalu tanggal pengirimannya kita samakan dengan tanggal sekarang. Pengiriman menggunakan mobil box dan kita simpan. Oke, kita bisa cek itu Toko Atmo. Kita bisa langsung proses pembayaran. Pembayaran menggunakan bank, lalu tanggal bayarnya tanggal 4. Setelah itu nilai pembayaran kita bisa reload biar keluar dan simpan. Kita bisa close tabnya dan kita buka tab selanjutnya di tanggal untuk transaksi tanggal 5. Ada pembayaran pembelian. Kita pilih dari PT Mega Bakery. Oke, PT Mega Bakery di tanggal 5 Januari 2023. Lalu kita pilih banknya dari bank dan kita ambil fakturnya sebanyak 18.100.000. Kita reload lagi di situ biar keluar 18.100.000. Coba cek kita di itu info lainnya dan metodenya menggunakan transfer bank dan lalu kita simpan. Oke, selanjutnya juga ada di pembelian lalu pembayaran pembelian. Nah, kita di sini jangan lupa untuk mengisi untuk pilih pelanggannya. Di sini kita pakai di pelanggan tunainya. Untuk pelanggan tunai kita bisa klik dan kita next untuk isi tanggalnya di tanggal 5 bulan 1 2023.
Dan itu kita cari dan pilih barang atau jasanya. Di sini kita masukkan kedua input barangnya, yaitu rayakan tahun baru 1 dan rayakan tahun baru 2. Ya, kita pilih, kita setting dulu untuk kuantitasnya semuanya. Kita samakan dengan yang modul tadi. Terus jangan lupa ya guys ya, kalau misal kalian pengen input jangan lupa terus lihat modul biar kalian juga nggak bingung ya. Di sini kita masuk ke info lainnya, kita cek untuk tanggal pengiriman, kita ganti di tanggal 5 bulan 1 ya, bulan 1. Oke, di 2023. Untuk pengirimannya kita ambil di mobil box. Kita proses untuk pembayaran dan kita cari enggak nih guys ya. Kita tunggu dulu, sorry. Dan itu bakal muncul transaksi yang sudah kita proses tadi. Dan kita bakal pilih banknya terlebih dahulu. Untuk banknya kita pilih kas. Dan juga tanggalnya kita ganti, kita sesuaikan tanggal transaksi yang sudah kita buat tadi. Dan kita refresh untuk pembayarannya. Untuk disitu juga sudah, kita cek dulu kayak info lainnya ya mungkin ya. Sebentar. Oke, kita ubah metodenya tuh nggak ada ya. Kalau nggak ada kita simpan. Kita next, kita silangin semua dulu. Kita next ke pembelian, ke pembayaran pembelian. Di situ kita cari pemasoknya. Kita pencet sesuai modul yaitu di CV Customer. Untuk banknya dia ambil di kas. Di bank, sorry ya. Untuk tanggalnya kita sesuaikan lagi di tanggal 5 bulan 1 2023. Untuk itunya kita ambil, kita lanjut aja dan kita refresh untuk nilai hitung pembayarannya. Info lainnya kita cek, kita pindah metode transfernya ke transfer bank. Metode bayar ya maksud aku. Habis itu kita simpan, jika sudah kita silang, kita next lagi ke pembeliannya enggak guys ya. Ke pesanan penjualan, ke pesanan penjualan. Di sini kita cari dan pilih pelanggan. Di sini kita ambilnya itu sebentar. Aku baca soal dulu guys. Di Naomi Bakery. Untuk tanggalnya kita tanggal 6 bulan 1 2023 dan kita beralih ke kue kacang, kuantitasnya 25, kita bisa lanjut. Terus untuk barang selanjutnya, untuk putri salju, kita bisa sesuaikan sama kuantitas yang ada di 25 juga. Dan produk lainnya yaitu kue sempritnya di 30 pieces untuk kuantitasnya. Terus kita cari lagi, masih ada lagi barangnya yaitu kue bola coklat di 35 pieces. Kita lanjut dan kita bakal lanjut ke tanggal pengiriman ya. Jangan lupa untuk diganti. Dicek dulu mas toko ya tanggal pengirimannya. Kalau nggak perlu diganti ya diganti, kalau nggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Kita ganti ya. Dan nomor PO nya tadi udah aku isi di 1318. Untuk tanggal pengirimannya kita isi tanggal 7 bulan 1 2023 dan pengirimannya menggunakan mobil box di sini ya. Untuk kalau misal udah nggak ada, kita langsung simpan aja. Terus kita next lagi untuk transaksi selanjutnya. Oke, kita tunggu dulu. Kita next ke pengiriman pesanan. Kita pilih pelanggan. Untuk tadi ya ke pesanan, ke pengiriman pesanan. Di sini kita ambil di toko Naomi Bakery. Terus tanggalnya disesuaikan lagi tanggal 6 bulan 1 tanggal 7 bulan 1 2023. Untuk pengirimannya dia menggunakan mobil box. Untuk ambil di sini kita ambil langsung di penawaran. Di pesanan ya. Kita sesuaikan di situ yang sudah ada di SO 2023, kita pencet aja. Kita centang semua betul, kita lanjut. Terus kita cek lagi. Nggak usah ya, nggak ada yang dicek lagi. Kalau misalkan nggak ada yang dicek lagi, kita boleh langsung disimpan aja. Ternyata nggak ada yang dicek lagi guys, gitu ya. Oke, untuk next di sini kita beralih ke penjualan, ke faktur penjualan.
Untuk faktor penjualan di sini kita pilih di pelanggan, enggak ding, di Taomi Bakery ya, sorry. Untuk pelanggannya enggak ya guys ya. Untuk tanggalnya tanggal 8 bulan 1 2023 dan kita bakal keambil sorry di ya diambil pesanannya tadi ya. Kita masukin semuanya, kita centang betul. Terus kita next ke info lainnya. Untuk info lainnya yang dicek apa aja kita cek dulu untuk info lainnya. Kalau nggak ada kita bisa ke proses terus ke pembayaran langsung. Untuk di sini kita tunggu sebentar datanya memproses. Di situ udah ada dari si banknya ya. Kita masukin untuk banknya, kita tetap bank. Terus kita refresh, tanggal kita ubah sesuaikan sama yang tadi. Oke, kita ubah di tanggal 8 bulan 1 2023. Cek di info lainnya, nggak ada yang dirubah, kita back, kita langsung bisa save aja. Oke, kita lanjut next lagi. Kita next lagi ke penjualan. Sebentar, kayaknya nggak ada guys. Oke ya, ke penjualan betul. Di pesanan penjualan. Oke, kita pelanggannya kita pilih di ngelek guys ya, ke Simpang 5, toko Simpang 5. Tanggalnya kita sesuaikan di sesuai soal atau modul di tanggal 10 bulan 1 2023. Untuk itunya kita ambil di penawaran dan kita ketuk di tombol cari itu ya guys ya. Oh enggak ding, apa enggak ya? Oh salah ding, dipilih barang dan jasa. Di situ ada kue kacang senilai 20 pieces untuk kuantitasnya. Untuk kue selanjutnya yaitu kue putri salju di kuantitasnya 25 juga. Kita lanjut juga. Dan kita info lainnya lagi, cek lagi apakah ada yang mau diganti. Terus kita ganti di tanggal pengiriman, apakah diganti juga bisa, kalau enggak juga ya tinggal menyesuaikan yang ada di modul ya. Tanggalnya di sini aku ganti, kalau aku di tanggal 11 bulan 1 2023 untuk pengirimannya menggunakan mobil box. Kalau udah kita balik lagi, kita cek lagi, terus kita bisa langsung simpan. Oke, clear tanggal 11 ya. Kita next lagi ke selanjutnya yaitu ke uang muka penjualan, di penjualan terus uang muka penjualan. Sorry ya, aku agak kebalik-balik guys. Di sini aku cari pilih pelanggan dulu ya guys ya. Untuk pelanggannya kita di toko Simpang 5 untuk tanggalnya tanggal 10 bulan 1 2023 dan kita bakal lanjut next ke kita lanjut atau gimana ya? Sebentar. Kita lanjut ke nomor SO betul, kita langsung klik aja, di situ sudah ada datanya. Terus kita ganti untuk uang mukanya, kita sesuaikan di 1.500.000 sorry ya, di 1.500.000 untuk uang mukanya yang sudah ada di soal tadi. Kita back lagi ke info lainnya, kita lanjut ke proses pembayaran. Oke. Udah, kita tunggu sebentar. Terus kita pilih banknya, di kas. Untuk tanggalnya kita sesuaikan ya. Tanggalnya kita sesuaikan kembali. Kita refresh. Tunggu sebentar, ke info lainnya kita cek metode bayarnya nggak ada. Kalau nggak ada bisa langsung kita simpan. Oke, kalau udah clear kita lanjut lagi ke produk atau pesanan selanjutnya. Kita ke pembayaran pembelian, terus kita cari ke pemasoknya. Kita bakal choose di PT Sadewa sesuai soal, dan juga banknya kita menggunakan bank sama ya. Dan tanggalnya kita rubah sesuai dengan soal di tanggal 11 bulan 11 di 2023. Dan kita bisa langsung ambil untuk barang tersebut. Untuk itu sudah tertera juga untuk harganya atau price-nya. Kita bisa langsung refresh. Dan kita pergi ke info lainnya, kita ubah ke cek giro untuk metode bayarnya, dan kita masukkan untuk nomornya untuk si gironya. Untuk nomor ceknya kita masukin ya. Di situ di GR2 2340899. Terus kita lanjut next lagi ke info lainnya, apakah ada yang mau dicek lagi.
Nggak ada. Untuk tanggal ceknya kita ganti ya, mohon maaf tadi lupa, tanggal 15 bulan 1 2023. Kalau udah kita ganti lagi di bagian atasnya sama ya seperti tadi ya, kita sesuaikan lagi ya, intinya kita cross check lagi biar nggak ada yang salah, kita langsung bisa simpan aja. Oke, kalau udah kita lanjut next lagi ya. Untuk ke selanjutnya ke penjualan ya, ke faktur penjualan. Untuk faktur penjualan kita cari pelanggannya terlebih dahulu. Kita cari di Simpang 5 lagi ya. Untuk tanggalnya kita sesuaikan di tanggal 11 bulan 1 2023. Untuk cari dan pilih barang jasanya enggak ya, kita langsung ambil aja ke pesanan. Untuk pesanannya itu udah ada tertera, jadi kita langsung dilanjut aja. Setelah dilanjut kita bakal terpampang kue kacang dan putri salju, kita bisa langsung diproses aja. Atau enggak ya? Oh enggak ding. Kita karena lupa hal yang belum di checklist, kita ke preferensi dulu. Tadi ada sedikit ada kelupaan ya teman-teman ya. Di sini kita di penjualan kita centang yang tukar faktur di muka, klaim pelanggan dan yang lain-lain yang belum dicentang agar kedepannya bisa langsung dicentang aja. Sebenarnya cuman tadi yang diklaim tuh yang cuman diklaim pelanggan aja, cuman karena aku maunya tuh langsung jadi aku centang semuanya. Di situ info lainnya karena belum ada ya, belum muncul ya, kita bakal refresh lagi untuk ini ya, kita ulangin lagi ya karena tadi kayaknya belum bisa kesimpan langsung. Kita reload lagi ya untuk datanya. Kita ulangin lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf banget karena tadi belum aku checklist ya. Jadi ini aku ulang lagi. Oke, nah itu baru ada kita checklist. Ya kita nggak ulang ya. Ternyata kita cuma checklist doang ya. Kalau udah aman kita rubah di bagian apa ya? Oke, kita lanjut dulu next buat cross check. Kalau nggak ada yang mau dicek langsung kita simpan aja. Sorry tadi agak sedikit nge-lag ya untuk jaringannya, jadi kayak agak sedikit mouse-nya tuh bermasalah. Terus di sini kita bisa langsung next lagi ya ke selanjutnya, yaitu ke penawaran penjualan, ke penawaran penjualan. Di sini kita pesan dicari pelanggannya dulu. Kita pilih di Atmo, di toko Atmo. Tanggalnya kita ubah terlebih dahulu untuk tanggalnya disesuaikan dengan yang ada di soal tanggal 16 bulan 1 di 2023. Oke, kalau udah sesuai kita bisa langsung next lagi. Kita pilih untuk barang dan jasanya. Yang untuk di sini ada kue putri salju untuk kuantitasnya di 40. Kita bisa lanjut dan kita lanjut lagi ke produk selanjutnya. Untuk kue nastarnya di 40 pieces ya kita langsung centang aja, langsung kita lanjut. Setelah itu kita bisa lanjut next lagi ya. Aduh boros banget bahasanya guys, sorry ya. Kita ke info lainnya. Kita cek apakah ada yang mau diisi. Kalau nggak ada, kalau aman kita bisa langsung disimpan aja. Oke, kita bakal lanjut next lagi ke pembayaran pembelian. Kita cari ke pemilih pemasok, terus kita cari dulu untuk pemilih pemasoknya. Di situ ada Mubarok Cake dan juga banknya kita arahkan ke bank juga sama, dan juga kita ganti tanggalnya, jangan lupa ya teman-teman ya. Kalau misalkan transaksi jangan lupa diganti tanggalnya ya, biar enggak acak-acakan nantinya gitu ya. Kalau udah aman kita lanjut ke ambil langsung. Kita ambil ke lanjut ya. Kita ambil di situ udah tertera langsung yang untuk price-nya. Kita bisa refresh. Terus kita cek cek lagi apakah ada yang mau dicek lagi. Kalau nggak ada kita info lainnya. Terus kita ke cek dan giro, dirubah ke metode bayarnya ke cek giro. Terus pasti kalau cek giro tuh ada nomor ceknya, jangan lupa diisi juga ya. Diperhatikan juga untuk si modulnya. Kita harus selalu terus memantau modulnya biar nggak bingung guys ya. Oke, kita cek dulu. Sebentar.
Oke, kalau udah kita simpan. Habis itu kita next lagi, kita bisa langsung silang aja ya. Habis ini kita next lagi ke faktur penjualan. Oke, di faktur penjualan sini kita bakal cari pelanggan dulu. Di pelanggannya kita bisa pilih, di situ ada bentar aku baca dulu guys. Oke, di toko Atmo untuk tanggalnya kita bisa pilih disesuaikan soal di tanggal 18/01/2023. Untuk cari dan pilih barangnya gak usah ya, kita langsung ambil aja ke penawaran. Kita cari dulu, kita cek di situ apakah ada. Oke, ada. Kalau bisa langsung diklik aja. Kalau udah, kita lanjut lagi ke selanjutnya nih ya. Selanjutnya kita ke info lainnya. Untuk faktur di mukanya kita centang dulu. Untuk centangnya juga sudah dicentang. Terus kita lanjut ke tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman itu kita rubah di tanggal 20 bulan 1 2023. Ya, untuk tanggalnya, untuk pengirimannya pakai mobil box. Untuk itu kalau misalnya nggak ada, kita langsung bisa simpan aja. Dan kita bakal langsung silang atau tutup. Kita bakal lanjut next lagi ke penjualan ya, masih sama. Kita ke pengiriman pesanan. Ini kita cari dulu untuk pilih pelanggannya. Kita cari untuk pilih pelanggannya dulu. Untuk ini barangnya itu dia toko Atmo. Untuk tanggalnya kita sesuaikan lagi tanggal 20 bulan 1 2023. Oke, kalau udah kita kita pilih pengirimannya dulu. Pengiriman itu menggunakan mobil box. Dan di sini kita ambil untuk penawaran atau enggak ya? Oh enggak ding guys ya. Apa penawaran ya? Bentar guys. Coba aku cek lagi deh. Oh iya bener ya, di penawaran kita cek dulu ya. Kayak nggak ada ya. Kita coba deh, kita cek ntar lagi. Coba ya, sebentar. Ke pesanan kita cek lagi. Oh nggak ada guys ya. Sebentar. Kita cek, pokoknya kita cek semua ya guys ya. Kita cek coba lagi ya ke penerimaan barang tadi ya. Karena ada sedikit kendala, jadi kita cek lagi ya teman-teman ya. Coba aku cek dulu guys. Oke, di situ kita isi di pengiriman pesanan, terus kita ke tanggalnya tuh kita di tanggal 20 bulan 1 2023. Untuk pesanannya kita ambil deh, tapi kalau diambil tuh kayaknya nggak ada deh. Berarti kita bentar. Nah oke, aku ternyata salah ya guys ya. Aku beralih ke ambil di faktur uang muka tadi ya. Kita masuk lagi, oke kita simpan. Kita next lagi, kita tutup untuk si tanggal sebelah yang sudah kita transaksi tadi. Kita lanjut next lagi buat ke tanggal berikutnya di faktur penjualan. Kita masuk di faktur penjualan. Terus kita pilih dan cari pelanggannya terlebih dahulu. Nah, terus kita cari di pilih pelanggannya. Di sini kita perhatikan ya, di bagian modulnya kita diarahkan ke pelanggan tunai serta tanggalnya kita cari di tanggal 23 bulan 1 2023. Untuk pilih barang dan jasanya kita cari di kaca pembesarnya. Terus kita sesuaikan dengan yang tertera di soal tadi ya. Kita sesuaikan di soal tadi, kita bisa isi aja untuk berbagai barangnya atau kuenya. Di sini kita sesuaikan langsung aja. Oke, kalau udah kita masih masuk barang ya. Bentar. Untuk itu kita lanjut terus. Masih lanjutin. Kita masih lanjut buat masukin berbagai barangnya lagi. Oke, kalau udah aman, kita beralih ke info lainnya. Kita cek dulu apakah ada yang mau dicentang, apakah ada yang mau diisi lagi. Kalau misal nggak ada, kita lanjut ke pengirimannya. Pengirimannya kita kalau misal nggak ada yang diisi, kita ke syarat pembayaran. Kita di COD itu, terus kita ubah dulu di pengirimannya. Kalau aku di tanggal 23 bulan 1 di 2023. Untuk pengiriman kita ambil di mobil box yang seperti yang sudah aku arahkan di awal ya.
Di situ kita langsung lanjut ke sebentar. Oke, kita lanjut ke akun perkiraannya ya. Kita masukin di situ di pendapatan lain-lain. Kita tulis di jumlahnya sesuai dengan perhitungan tadi ya, di 250.000. Kita masukkan untuk si pendapatan lain-lainnya. Nah, kalau udah kita bisa next lagi ke ambil. Oh enggak deh, enggak diambil, diproses tapi di pembayaran ya. Untuk itu kita tunggu sebentar. Oke, kalau udah beres itu bakal ada faktur dibayar dan lebih bayarnya ada juga. Dan kita bisa langsung ubah dulu untuk tanggal bayarnya. Untuk tanggal bayarnya kita di 23 bulan 1 di 2023. Dan kita bisa refresh untuk. Nah oke, kita lanjut lagi. Kalau sudah kita simpan, kita bisa langsung next lagi ke selanjutnya. Oke, kita bakal next ke kita bakal lanjut next lagi ya teman-teman ya. Kita bakal lanjut ke penjualan. Oh enggak, ke kas dan bank. Kita ke transfer bank. Oke, kita masukin tanggalnya sesuai dengan modul. Kita jangan lupa untuk selalu memperhatikan untuk bagian tanggal. Dan kita masukin dari kas atau banknya, kita dari bank. Terus kita masukin nominal transfernya di 1 juta. Enggak, di 15 juta, sorry ya. Untuk kasnya di kas. Terus kita next lagi, kita simpan. Oke, jika sudah kita bakal silang untuk transfer banknya. Kita tutup. Kita lanjut next lagi ke pembayaran. Pembayaran di sini kita cari di kas. Terus tanggalnya jangan lupa kita ubah. Untuk tanggal kita sesuaikan yang ada di modul, tanggal 26 bulan 1 di 2023, sorry ya. Untuk cari dan pilih akun perkiraannya, kita cari di kaca pembesarnya. Kita ketik aja di beban apa ya? Nih, sebentar. Kita ketik di beban beban listrik, air dan telepon. Bentar guys ya. Kita tulis lagi. Sorry tadi agak. Oke, di sini ya kita masukin nominalnya di 5 juta rupiah. Kita lanjut, kita bakal next lagi ke simpan. Oke, simpan sudah. Kita bakal next ke yang pojok warna hijau, kita cek dulu apakah udah betul. Kalau udah betul kita kita lanjut lagi ke kas dan bank, kita lanjut lagi ya ke pembayaran juga. Untuk kas dan banknya kita pilih untuk si bank. Oke. Untuk tanggalnya kita sesuaikan lagi dengan yang ada di modul tanggal 26 bulan 1 di 2023. Untuk akun perkiraannya kita tulis di beban gaji. Oke, kalau udah kita tulis di nominalnya. Oke, di 8 juta rupiah. Kalau udah kita lanjut. Kalau udah kita ke nomor ceknya nggak ada ya, info lainnya nggak ada. Kalau udah kita simpan aja. Oke, kalau udah kita bisa silang lagi, tutup. Kita ke kas ke penjualan, ke faktor penjualan. Oke, ke faktor penjualan kita cari pilih pelanggannya. Kita sesuaikan yang ada di modul, yaitu diambil di pelanggan tunai. Untuk tanggalnya kita sesuaikan yang ada di soal di 27 bulan 1 di 2023. Untuk itu kita cari dan pilih barang jasa, kita sesuaikan lagi yang ada di soal. Ya, kita cari dulu kuenya, kue kacang dengan kuantitasnya 50 pieces. Untuk itu kita lanjut. Kita next lagi ke barang selanjutnya. Untuk barang selanjutnya di sini kita punya dari si putri salju di 50 piecesnya. Untuk itu kita lanjut lagi buat ke kue nastar di 50 pieces juga. Kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut lagi ke bola coklat. Kue bola coklatnya di kuantitas 50 juga. Kita bisa lanjut next lagi. Kalau udah, kita ke kue semprit 40 pieces. Oke, kalau aman boleh dicek dulu di info lainnya apakah ada yang mau dicentang atau diganti. Kalau nggak ada, kita bakal next lagi
Oke, kita bakal ganti tanggal pengirimannya dulu tanggal 27 dan menggunakan mobil box. Kalau udah, kita proses ke pembayaran. Kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Dan kita cari dan pilih barang jasa di situ. Oh enggak ding, kita proses dulu, sorry. Kita ubah di tanggal bayar. Tanggal bayarnya kita ubah di tanggal 27 bulan 1 di 2023. Untuk info lainnya kita ubah di transfer bank. Dan kita refresh nilai pembayarannya, kita bisa simpan. Oke, kalau aman kita bisa tutup untuk penerimaan penjualan, faktur penjualannya. Kita bakal next lagi nih ya, untuk cari dan pilih pelanggannya tetap di faktur penjualan ya teman-teman ya. Kita stay di faktur penjualan. Kita next ke Holland Bakery. Holland Bakery kita ubah tanggal di tanggal 29 bulan 1 di 2023. Terus kita ubah di kue kacang di 60 pieces-nya. Oke. Kita masukin di putri saljunya 40. Oke, untuk next kita di situ nastar 100 pieces-nya. Terus kalau udah kita cari lagi lanjut ya, sesuaikan dengan yang ada di modul ini ya. Jangan sampai lupa untuk memandang modul ya teman-teman ya. Kalau udah kita masih tambahin lagi ya teman-teman, karena lumayan cukup banyak ya di sini untuk produk-produk yang kita harus masukkan. Kita bisa lanjut. Pakai info lainnya, kita faktur di mukanya kita centang. Terus syarat pembayarannya kita rubah ke COD atau cash on delivery. Untuk tanggalnya kita di 29 bulan 1 di 2023 dan mobil box. Oke. Kalau udah kita next lagi ya. Kita bisa simpan. Kalau udah disimpan kita tunggu dan kita bakal muncul. Dan di sini kita pilih di banknya dulu. Terus kita ambil di 29 bulan 1 di 2023. Info lainnya kita ambil di transfer bank. Dan kita bisa refresh pembayarannya. Kalau udah kita bisa langsung disimpan aja. Oke, kalau aman kita bakal lanjut next lagi ya teman-teman ya. Untuk itu kita lanjut next lagi ke penjualan, ke pengiriman pesanan. Untuk kirimnya tuh kita kita cek di list warna hijau dulu. Kita cek lagi ya. Oke. Kita lanjut ke pilih pelanggan di Holland Bakery. Tanggalnya kita sesuaikan di tanggal 29 bulan 1 2023. Untuk pengirimannya kita menggunakan mobil box. Dan untuk pilih barang dan jasanya kita lewatin, kita keambil langsung ya. Kita keambil langsung ke faktur di muka ya. Untuk fakturnya sudah ada ya. Itu kita lanjut. Kalau udah kita langsung di info lainnya, adakah yang mau diisi nomor PO-nya. Kalau nggak ada kita bisa langsung simpan. Oke, kalau udah nggak ada aku bakal lanjut next lagi ya guys ya. Oke, aku lanjut ke pembelian, ke faktur pembelian. Pemasoknya kita pilih dulu. Di sini ada Mega Bakery. Untuk tanggalnya kita sesuaikan lagi dengan yang ada di modul di tanggal 30 bulan 1 di 2023. Untuk cari pilih barang dan jasanya kita bisa cari ya barangnya, kita sesuaikan lagi sama yang ada di modul. Nah, itu ada kuantitasnya kita di 20 di kue kacangnya. Dan ada next lagi di kue sambritnya, di kuantitasnya ada di 20 juga sama. Kita bisa lanjut untuk harganya. Di sini kita isikan harganya ya teman-teman ya. Harganya kita sesuaikan, udah aman. Kita lupa untuk isi yang kue kacang ya. Kita isi lagi di 45.000. Oke, kalau aman kita bakal lanjut next lagi ke kue bola coklat. Untuk bola coklat kita di 30 pieces. Untuk harganya kita sesuaikan lagi di 65.000. Kalau kita bisa lanjut. Kalau udah kita bisa simpan. Untuk
nomor fakturnya kita bisa langsung isi di 18189. Kita scroll ke bawah, di situ udah aman. Kalau udah aman kita bisa simpan. Oke ya. Untuk itu kita ke proses akhir ya, langsungnya ke proses akhir bulan di perusahaan. Nah, ini adalah tahapan terakhir ya guys ya. Kita bisa ke bulan Januari ke tahunnya di 2023. Sekali lagi kita simpan. Terus udah aman. Kita ke daftar laporan ke daftar laporan juga. Kita tunggu sebentar untuk daftar laporannya keluar. Untuk itu kita lanjut next ke neraca indeks kontrol. Kita langsung ubah tanggalnya dulu, per tanggal berapanya. Untuk itu kita langsung tampilkan. Nah, di situ bakal ketahuan ya guys ya secara garis besarnya untuk neraca indeks kontrolnya. Dan ini adalah jadi acuan kita apakah sudah sesuai dengan apa yang kita input apa belum. Kalau ada yang salah, kalian bisa langsung ubah. Kalau belum, kalau udah maksudnya kayak kalau sudah selesai, kalian bisa langsung diekspor aja ke PDF. Gitu ya. Oke, kalau misalkan aman, aku dan Rere bisa pamit. Terima kasih sudah menonton. Thank you so much for watching. See you guys.